Jadi kalau kita dari pendekatan komparatifnya, ini ada identifikasi polanya, perbandingan sistematis dan temuan universal ya. Nah, kalau pola kalimat dasar bahasa Indonesia dan Bali gitu, mama kan Ani tidur. Nah, gitu kan. Itu sederhana ya, Ini kalau udah fokus, agak jangan tebal gitu. berisik. Oh, Budi makan nasi. Nah, itu kan pola transitif yang paling umum ya. Contoh lagi, dia menjadi guru. Subjek predikat pelengkap. Subjek predikat keterangan mereka bermain di taman. Ini polanya ya. Kalau kita lihat polanya ini SPOK, SP pelengkap dan keterangan. Nah, kalau kita lihat struktur kalimat verbalnya dan non verbal, contohnya dia makan nasi, anak-anak bermain sepak bola, gitu kan? Nah, ini kan menunjukkan tindakan kan, ini verbal. Kalau non verbal, dia guru. Nah, ini juga kalimat ya, tapi tidak mengandung verbal ya. Nah, kalau dalam bahasa Bali, mama nenek membaca koran, nenek maca koran. Maca ini kan, coba Bapak Ibu perhatikan, maca ini kan membaca ya, dalam bahasa Bali pakai maca. Digunakan di daerah mana lagi nih kata maca ini coba? Di Bapak Ibu tahu nggak? Sunda, Pak. Sunda, Pak. Nah, apa artinya? Membaca. Membaca. Sama kan? Sama. Artinya bahasa kita itu satu ya, gitu. Bagaimana kita mempelajari asal usul silsilah keturunan kita umpamanya ya. Bapak mau geser dikit lah ya. Mama hanya membuka sedikit cakrawala Bapak Ibu. Itu kan supaya kita menghargai nenek moyang kita, kakek nenek, mbak buyut dan seterusnya dan mengenal gitu kan. Nah, bagaimana dengan linguistik komparatif? Yaitu supaya kita tahu bahwa betulnya kita itu mempunyai bahasa yang satu gitu loh ya. Contohnya ayah seorang dokter, bapaknya dokter. Ini bahasa Bali. Bapaknya pakai bahasa apa nih? Yang lain nih. Sejawa kan? Jawa. Mm-mm. Jawa Timur, Jawa Tengah pakai ini. Bapaknya Wong Sugih, bapaknya orang kaya. Bapaknya pejabat MBG. Wah, bapaknya pejabat MBG. Gitu. Jangan ketawa dong. Ini Bapak contoh, jangan. Nah, contoh lagi, cuaca hari ini cerah kan? Cuaca Jani cerah. Nah, hari ini tuh Jani, singkat gitu ya. Ah itu dari bahasa Bali ya. Sekarang kita masuk ke bahasa Inggris nih. Sedikit agak jauh dikit. Nah, kalau bahasa Bali kan bahasa Indonesia kan udah ini ya, wajar ya SPOK ya atau SFO ya. Urutannya udah mempunyai ini udah urutan yang sudah paten lah ya, sudah mempunyai pola yang terstruktur ini. Saya makan nasi kemarin, gitu kan? Nah, namun kalau kita cemakan bahasa Inggris ini apa kata kerjanya makan ini eat ini harus kata kerja kedua, gitu kan? Ya kan? Nah, kan dia tensisnya ketat dia, auxiliary-nya nggak boleh I eat rice yesterday, itu jadi salah ya. Nah, ini yang membuat perbedaan sintaksis antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Urutannya relatif tetap tapi temporal dia. Temporal artinya sesuai dengan keterangan waktu gitu. Ini ya, tensisnya ini lebih lebih dominan dia ya. Urutan kata ya dan keduanya auxiliary verb dan fleksibilitasnya ya. Nah, sekarang geser lagi bahasa Turki ini. Ya, siapa yang pernah ke Turki jalan-jalan umroh? Ada? Turki turunan kidul, Pak. Oh, turunan kidul tuh di Jawa Tengah. Beda. Nah, di Turki ini juga sama. Ini susunannya subjek objek verb ya. Contoh ben kita bi okudum ya. Subjek objek predikat ya. Jadi eh, jadi kalau di sana ya berbeda urutannya ya gitu. Subjeknya ini ben kita bi kudum. Kitab ini kan ya apa? Kitab benda ya. Objeknya ini dia di setelah subjek ya. Predikatnya malah dia setelah objek gitu kan. Nah, ini.
Kalau bahasa Inggris beda lagi susunannya ini subjek predikat objek ya. Yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kalau kita lihat antara Inggris dan Turki ya ini ya. Objeknya kitab tapi di setelah subjek. Kalau dia di belakang ya, di tebuk ya, belakang SVO. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini bahasa Arab ya. Siapa yang pernah ke Arab umroh haji? Ada beberapa, Pak. Oke. Bu Wiwin. Kata-kata apa yang sering didengar di sana? Assalamualaikum. Haja. Maksud Bapak pada waktu polisi atau keamanan di sana mengusir atau memberi instruksi ke para haji. Apa saja? Ya, haja. Apa? Haja. Oh, itu apa artinya itu, Bu? Haja. Ada yang tahu, Bu? Ibu. Oh, Ibu. Berarti kalau laki-laki? Haji gitu ya. Haji. Terus apa lagi? Maksudnya itu aja kan banyak kata-kata yang Ibu dengar waktu di Arab. Coba. Sukron. Sukron ya. Sering ya? Terima kasih. Apa lagi? Afwan, Pak. Apa? Ulangi? Afwan. Oh, apa tuh? Emang ada itu? Maaf ya. Biasanya iya maaf atau ketika ada yang bilang syukron terus kita jawab sama-samanya pakai afwan bisa digunakan untuk itu juga setahu saya. Oke, Mohon Ibu pernah ke diluruskan. sana. Coba pengalamannya waktu ngobrol ya nggak harus sama orang Arab lah. Pokoknya orang Timur Tengah lah. Itu ngobrolin tentang apa itu pengalaman Ibu? Sebelum Bapak lanjut nih, komparatif bahasa Arab nih. Jangan ketawa, ini Bapak nanya loh. Ibu pernah ngobrolin apa aja waktu di sana? Nanya tempat paling, Pak. Oh, tempat. Itu gimana? Tempat. Iya, nanya lokasi bener ya, karena mungkin itu gimana itu cara nanyanya? Aina makan. Oh, gitu terus? Iya, tempat yang mau ditanya misalnya pintu berapa gitu misalnya. Oh, yang ini ya pintu masuknya di haram itu ya? Ya. Emang Ibu kehilangan sendal? Enggak, kan biasanya mau masuk dari pintu mana yang buat perempuan itu kadang suka keliru. Ya. Oke, ya. Ke lantai berapa, Bu? Di lantai berapa biasanya masuk ke haram itu? Pintu berapa gitu ya? Lupa sih udah lama. Ya, oke. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini polanya ada juga dalam bahasa Inggris hampir sama ini superlatif komparatifnya ya. Dia kalau benda kalau nggak salah maskulin ya kan. Itu contohnya akbar, itu lebih besar. Akbar. Azmal, lebih indah. Muannas. Ya. Itu yang ini yang komparatif. Nah, kalau superlatif itu paling ya kubra yang terbesar. Ya. Yang terindah jamlah. Nah, kalau kita bicara kubra, Bapak Ibu ingat tempat di mana lokasi di waktu berangkat haji? Di mana, Bu? Wukuf. Arafah. Lempar jumroh ada berapa lokasi? Berapa lemparan? Lempar jumroh? 3. Apa aja? Ula, wusta, akobah. Nah, di situ semua mempunyai makna masing-masing di situ, ya. Nah, itu superlatif sekarang preposisi kata depan. Nah, biasanya pakai min, ya. Min Haji Rosyidin umpama gitu. Apalagi? Apa, Bu? Min aina anta. Nah, min aina anta. Apalagi? Untuk laki-laki anta, untuk perempuan anti. Anti, ya. Minal jin nati wannas. Apa, Bu? Dari bangsa jin dan manusia. Nah, gitu. Itu adalah preposisi. Minal jin nati wannas. Nah, jadi digunakan untuk menyatakan perbandingan ya lebih ya
strukturnya itu af'al namanya, min objek pembanding, minal jin dari jin dan manusia, ya. Oke, lanjut. Di situ dalam bahasa Arab juga ada superioritas ya. Jadi kalau laki-laki sana itu biasanya lebih besar. Wa akbaru minha, ini bahasa Arabnya ya. Wa akbaru minha, itu lebih besar dari perempuan. Ya mungkin badannya gitu ya, mungkin ya. Kalau sama wa mithlaha. Wa mithlaha, semisal. Ya, semisal, ya. Nah, kalau lebih kecil, inferioritas ya, lawannya dari superioritas itu wa as apa ini? Bapak Asgoru. bacanya. Oh Wa iya. asgoru min. Wa Asgoru. asgoru Asgoru. minha. Minha. Nah, ya. Terlalu kecil tulisannya nih. Wa asgoru minha. Jadi lebih kecil dari dia. Begitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih manfaat kita membandingkan sintaksis ya, khususnya di komparatif, tapi khusus studi sintaksis ya. Jadi ini bagus nih kalau kita ngangkat penelitian gitu ya, linguistik komparatif, tapi bidangnya studi sintaksis komparatif gitu kan. Jadi umpama begini, umpama ibu di sini kan tadi sebagian udah ada yang pernah ya ke Mekah, Madinah gitu kan. Nah, kalau ibu buat penelitian pas ke sana, ibu catat tuh kata-kata ibu, ya kan? Kata-kata yang sudah ibu dengar gitu kan, atau direkam gitu kan. Datanya itu nanti bisa sebagai studi sintaksis komparatif, ya. Studi kasus, percakapan, gitu kan, yang ada ketika musim haji dan umroh, umpama begitu, ya. Itu datanya diambil. Nah, kita lanjut ke manfaatnya, yaitu pertama ya kita bisa mempelajari ini ya Bu, apa namanya, pemahaman struktural pertama ya. Yang kedua, kita bisa mempelajari teori dan aplikasi praktis. Nah, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, keragaman universal. Jadi sintaksis itu bisa mengungkapkan pola kalimat dasar yang berbeda-beda atau yang ada kesamaannya ya. Terus kedua juga ada kemiripan regional. Tadi kan Bapak bilang bahasa Indonesia dan Bali, Jawa, Bali itu sama. Jadi menunjukkan pola dasar yang mirip ya. Dan yang terakhir perbedaan tipologis. Gitu ya. Tipologis itu tadi contohnya bahasa Turki dan bahasa Arab sebagai semantik ya. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan, silakan bertanya. Hari ini kelompok berapa yang ingin presentasi? 11 ya Bapak Ibu? 11, Pak. Kelompok 11, Pak. Oh, 11 ya. Oke. Materinya tentang apa hari ini? Sejarah. Oh ya, sejarah. Oke. Itu sejarah materi yang sudah Bapak kirimkan ya. Oke Bapak Ibu, kalau memang udah ada pertanyaan nanti Bapak kirim ya ke, Siap, Pak. ke Pak. WA ya. Siap. Bentar ya. Atau mungkin nanti pertanyaan bisa di akhir, Pak, kali. Boleh. Kadang kan nyambi. Ya, Ketemunya. boleh. Oke. Dadakan. Silakan. Bapak persilakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit
atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sigit Widiarto MPD selaku dosen linguistik komparatif serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari kelompok 11, saya Udrayana, Pak Badru, Bu Ningrum, Bu Haji Ade, dan Bu Juli Astuti untuk mempresentasikan sekaligus membuka diskusi mengenai sejarah perkembangan ilmu linguistik komparatif. Topik ini merupakan salah satu bagian penting dalam kajian ilmu bahasa karena melalui linguistik komparatif kita dapat memahami hubungan kekerabatan antar bahasa, asal-usul bahasa, serta proses perubahan bahasa dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui juga ya Bapak Ibu, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu, mempelajari perkembangan ilmu linguistik komparatif menjadi sangat penting karena dapat membantu kita menelusuri bagaimana bahasa-bahasa di dunia saling berkaitan dan berkembang. Dalam diskusi ini, kami akan membahas beberapa hal. Kami juga berharap diskusi ini nanti rekan-rekan mahasiswa kita semua dapat lebih memahami pentingnya kajian bahasa. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Pak Badru. Kepada Pak Badru, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen yang kami hormati, Ibu Ketua Kelas beserta pengurus yang kami hormati, serta teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yang pada siang hari ini alhamdulillah kita semua dapat hadir dalam agenda rutin pekanan kita, yaitu kuliah daring. Mudah-mudahan kuliah kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Udra selaku moderator yang memperkenankan saya untuk memaparkan slide 2 dan slide 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Tentunya sebagaimana yang sama-sama kita maklum bahwa linguistik komparatif adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari perbandingan antara dua bahasa atau lebih untuk mengetahui apakah bahasa-bahasa tersebut memiliki hubungan kekerabatan. Sederhananya, para ahli bahasa mencoba menjawab pertanyaan, apakah bahasa ini berasal dari nenek moyang yang sama? Tentunya untuk menjawabnya, mereka tidak hanya melihat kesamaan kata secara sekilas, tetapi juga meneliti pola-pola yang lebih dalam. Kemudian, dalam kajian ini, kemiripan kata bukan hanya dilihat dari bentuk luar saja. Misalnya, jika ada dua bahasa yang memiliki kata yang mirip bunyinya, hal itu belum tentu berarti keduanya berkerabat. Bisa jadi itu hanya kebetulan atau hasil pinjaman dari bahasa lain. Oleh karena itu, linguistik komparatif menggunakan cara yang lebih teliti, yaitu dengan melihat perubahan bunyi yang terjadi secara teratur. Artinya, jika suatu bunyi dalam satu bahasa berubah menjadi bunyi tertentu dalam bahasa lain, perubahan itu harus konsisten dan berulang dalam banyak kata, bukan hanya satu atau dua contoh saja. Sebagai contoh sederhana, dalam beberapa bahasa yang masih satu keluarga, ada pola perubahan bunyi tertentu yang sama. Pola inilah yang menjadi petunjuk kuat bahwa bahasa-bahasa tersebut memang memiliki hubungan kekerabatan. Dengan menemukan pola-pola seperti ini, para ahli dapat menelusuri bagaimana sebuah bahasa berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, linguistik komparatif juga digunakan untuk merekonstruksi bahasa. Bahasa purba atau bahasa asal
yang sudah tidak digunakan lagi, yang sering disebut sebagai bahasa proto. Bahasa proto ini tidak ditemukan dalam bentuk tulisan atau rekaman, tetapi dapat diperkirakan bentuknya melalui perbandingan bahasa-bahasa turunannya. Dengan kata lain, para ahli menyusun kembali bentuk bahasa lama berdasarkan bukti-bukti yang ada pada bahasa modern. Karena kemampuannya dalam menelusuri sejarah dan perkembangan bahasa, linguistik komparatif menjadi dasar penting dalam linguistik historis. Linguistik historis sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan bahasa dari masa ke masa tanpa metode perbandingan sistematis dari linguistik komparatif akan sulit untuk memahami bagaimana bahasa berubah, menyebar, dan berkembang. Kesimpulan daripada slide kedua ini adalah linguistik komparatif bukan sekedar membandingkan kata-kata yang mirip, tetapi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menemukan hubungan kekerabatan bahasa dan menelusuri asal-usulnya dengan pendekatan yang sistematis dan teliti. Ilmu ini membantu kita memahami sejarah bahasa manusia secara lebih mendalam. Next slide, Pak. Next slide, Pak. Kemudian slide ketiga, yaitu pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Artinya, linguistik tidak hanya melihat bahasa sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga mengkaji bagaimana bahasa itu terbentuk, digunakan, dan berkembang. Secara sederhana, linguistik mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana manusia bisa berbicara, bagaimana kata-kata terbentuk, mengapa bahasa satu dengan yang lain berbeda, dan bagaimana bahasa berubah dari waktu ke waktu. Dalam linguistik, bahasa dipelajari dari berbagai sisi. Misalnya dari segi bunyi, bagaimana kita mengucapkan kata, dari segi bentuk kata, bagaimana kata itu dibentuk, dari segi susunan kalimat, bagaimana kata disusun menjadi kalimat, hingga dari segi makna, apa arti dari kata atau kalimat tersebut. Selain itu, linguistik juga melihat bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam percakapan, budaya, dan lingkungan sosial. Yang menarik adalah linguistik tidak menilai apakah suatu bahasa itu bagus atau jelek. Semua bahasa dianggap sama pentingnya dan memiliki aturan masing-masing. Bahkan bahasa daerah, bahasa gaul, maupun bahasa sehari-hari tetap menjadi objek kajian linguistik. Dengan mempelajari linguistik, kita bisa lebih memahami cara kerja bahasa, menghargai perbedaan bahasa, serta mengetahui bagaimana bahasa berkembang. Jadi, linguistik bukan hanya tentang belajar bahasa, tetapi tentang memahami bahasa itu sendiri secara lebih dalam dan sistematis. Fokus kajian. Dalam linguistik terdapat fokus kajian yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari bahasa. Fokus kajian ini mencakup beberapa aspek penting. Tentunya yang pertama, bunyi bahasa, yaitu bagaimana suara dihasilkan dan dibedakan, misalnya perbedaan bunyi P dan B. Lalu yang kedua, bentuk kata, yaitu bagaimana kata terbentuk dari bagian-bagian kecil yang memiliki makna. Lalu yang ketiga, susunan kalimat, yaitu bagaimana kata-kata dirangkai menjadi kalimat yang benar. Kemudian yang keempat adalah makna, yaitu apa arti dari kata atau kalimat yang digunakan. Selain itu, linguistik juga mengkaji penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial, seperti dalam percakapan sehari-hari, budaya, dan lingkungan masyarakat. Dengan adanya fokus kajian ini, pembelajaran bahasa menjadi lebih terarah dan sistematis. Latar belakang perkembangan. Adapun latar belakang perkembangan linguistik berawal dari kebutuhan manusia untuk memahami bahasa yang mereka gunakan. Sejak zaman dahulu, manusia sudah tertarik untuk mempelajari bahasa, terutama untuk memahami teks-teks penting seperti kitab suci, karya sastra, dan dokumen sejarah. Seiring waktu, perhatian terhadap bahasa semakin berkembang, tidak hanya sebatas memahami arti, tetapi juga memahami struktur dan aturan di dalamnya.
Pada masa modern, linguistik berkembang menjadi ilmu yang lebih ilmiah dan sistematis. Para ahli mulai menggunakan metode penelitian yang teratur untuk mengkaji bahasa. Mereka tidak hanya membandingkan bahasa, tetapi juga meneliti perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Hubungan antar bahasa, serta bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sosial, dari sinilah muncul berbagai cabang linguistik, seperti linguistik deskriptif, linguistik historis, dan linguistik komparatif. Kesimpulan dari slide 3 ini adalah, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara mendalam, dengan fokus pada berbagai aspek seperti bunyi, kata, kalimat, dan makna, sehingga perkembangannya didorong oleh kebutuhan manusia untuk memahami bahasa secara lebih baik, hingga akhirnya menjadi ilmu yang terstruktur dan penting dalam kehidupan manusia. Demikian dari saya. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Tri Budiningrum. Terima kasih Pak Udrayana. Sama-sama Pak. Selanjutnya Bu Ningrum. Ya, baik. Terima kasih Pak Udra dan Pak Badrul. Lanjut slide-nya Pak Udra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 4 dan slide 5, yaitu landasan teori. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Dengan demikian, linguistik komparatif menjadi dasar penting dalam linguistik historis. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Dengan demikian, linguistik komparatif menjadi dasar penting dalam linguistik historis. Oke, Pak Udra boleh dilanjut slide berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu konsep dan pendekatan. Nah, konsep utama itu ada 3. Nah, yang pertama, korespondensi bunyi. Nah, korespondensi bunyi itu adalah kesesuaian bunyi antar bahasa yang memiliki hubungan kekerabatan. Kesamaan ini tidak bersifat kebetulan, tetapi mengikuti pola yang teratur. Nah, contohnya bunyi teratur dalam satu bahasa selalu berubah menjadi bunyi tertentu dalam bahasa lain. Ini menjadi dasar untuk melihat apakah dua bahasa berasal dari sumber yang sama. Yang kedua adalah rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah upaya ilmiah untuk membentuk kembali bahasa purba atau proto-language yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada hukum bunyi. Nah, hukum bunyi itu aturan perubahan bunyi yang terjadi secara konsisten dan sistematis dalam perkembangan bahasa. Artinya perubahan bunyi tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola tertentu yang dapat diprediksi. Ini membantu memastikan bahwa analisis linguistik bersifat ilmiah dan dapat diuji. Nah, ketiga konsep ini menjadi fondasi dalam analisis hubungan antar bahasa. Kemudian selanjutnya, pendekatan interdisipliner. Nah,
Linguistik komparatif itu tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja sama dengan ilmu lain, yaitu antropologi dan sejarah. Nah, antropologi digunakan untuk memahami hubungan antara bahasa dan budaya. Bahasa sering mencerminkan kebiasaan, kepercayaan, dan cara hidup suatu masyarakat. Kemudian ada sejarah, itu membantu menelusuri perpindahan manusia, kontak antar bangsa, dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Dengan sejarah, peneliti bisa mengetahui bagaimana dan kapan suatu bahasa berkembang atau bercabang. Kemudian ada peranan linguistik komparatif. Ya, ada dua. Nah, pengelompokan bahasa dunia. Nah, linguistik komparatif berperan dalam mengklasifikasikan bahasa ke dalam keluarga bahasa. Nah, ini membantu memahami hubungan antar bahasa di dunia. Kemudian yang kedua, pemahaman evolusi bahasa. Nah, melalui analisis perubahan bunyi dan rekonstruksi, linguistik komparatif menjelaskan bagaimana bahasa berkembang dari bentuk sederhana menjadi beragam seperti sekarang. Mungkin itu saja. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ade. Oke, baik. Terima kasih untuk bunyi. Selanjutnya saya akan membacakan slide ke-6 dan ke-7, yaitu tentang sejarah perkembangan linguistik komparatif. Sejarah linguistik komparatif dimulai dari pengamatan awal terhadap kesamaan bahasa-bahasa klasik. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bahasa purba. Nah, awal perkembangan abad yaitu dan abad ke-19. Itu satu, berawal dari pengamatan kesamaan bahasa-bahasa klasik. Yang kedua, linguistik komparatif berkembang sebagai ilmu yang membandingkan bahasa untuk melihat kekerabatan, merekonstruksi bahasa purba atau proto, menganalisis perubahan bunyi yang sistematis. Lanjut, next. Ya, abad ke-19 ya. Pendekatan ilmiah mulai berkembang dengan ditemukannya hukum bunyi. Nah, ini mulai pendekatan ilmiah dalam kajian bahasa, ditemukan konsep hukum bunyi, muncul kelompok neogrammarian yang menegaskan perubahan bunyi bersifat teratur dan tanpa pengecualian. Di sini pada abad ke-19, pendekatan ilmiah mulai berkembang dengan ditemukannya hukum bunyi. Kelompok neogrammarian memperkuat prinsip bahwa perubahan bunyi bersifat sistematis tanpa pengecualian. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Ya. Nah, di sini, yang kedua yaitu abad ke-20. Abad ke-20 munculnya pendekatan strukturalisme. Dua, memberikan perspektif baru dalam analisis bahasa. Yang ketiga, perkembangan ini memperkuat linguistik komparatif sebagai dasar linguistik historis, alat untuk memahami evaluasi bahasa, dan sarana rekonstruksi bahasa purba secara alamiah. Memasuki abad ke-20, pendekatan strukturalisme memberikan perspektif baru dalam kajian bahasa. Sejarah linguistik komparatif dimulai dari pengamatan awal terhadap kesamaan bahasa-bahasa klasik. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada
perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Ibu Juli. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Juli. Baik, terima kasih Pak Udrat, Bu Ade. Saya akan melanjutkan slide 8 dan 9, yaitu slide-nya Pak Udrat. Ya, Nggak ada yang lagi ini. sudah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan metode. Pada slide ini perkembangan metode terbagi atas dua. Yang pertama ada metode komparatif dan metode modern. Nah, metode komparatif asik menekankan pada pengumpulan data dan analisis korespondensi bunyi. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Dengan demikian, linguistik komparatif menjadi dasar penting dalam linguistik historis. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Dengan demikian, linguistik komparatif menjadi dasar penting dalam linguistik historis. Yang kedua yaitu metode modern. Metode modern melibatkan teknologi seperti analisis komputer dan linguistik korpus. Pendekatan kuantitatif seperti leksikostatistik juga digunakan untuk mengukur kekerabatan bahasa. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Dengan demikian, linguistik komparatif menjadi dasar penting dalam linguistik historis. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Lanjutnya Pak Udra, kita masuk ke kontribusi. Pak Udra. Ya, kita lanjut ke slide pembahasan mengenai kontribusi. Linguistik komparatif memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan bahasa dunia. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang fokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Dalam kajian akademik, pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Linguistik cabang komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Dengan demikian, linguistik komparatif menjadi dasar penting dalam linguistik historis.
Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba. Kontribusi lainnya adalah dalam bidang sejarah dan antropologi. Linguistik komparatif merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada perbandingan bahasa untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan serta merekonstruksi bentuk bahasa purba dalam kajian akademik. Pendekatan ini tidak hanya menekankan persamaan permukaan, tetapi juga menelusuri sistem perubahan bunyi yang bersifat teratur dan sistematis. Demikian Pak Udra. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Udra untuk bab terakhir. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Saya akan menyampaikan di bab terakhir, yaitu bab penutup. Jadi linguistik komparatif itu telah berkembang menjadi ilmu yang sistematis dan ilmiah. Selanjutnya berperan penting dalam memahami hubungan kekerabatan bahasa dan rekonstruksi bahasa purba. Jadi bahasa itu saling berhubungan seperti itu. Terus selanjutnya diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperluas kajian bahasa-bahasa lokal. Terus yang selanjutnya juga diharapkan kepada kita juga sebagai mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori tentang linguistik komparatif dalam penelitian. Apalagi nanti kita di semester akhir itu ada yang namanya tugas akhir atau tesis. Pasti kita akan melakukan sebuah atau suatu penelitian seperti itu. Terus selanjutnya secara keseluruhan itu menjadi dasar penting dalam linguistik historis. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 11, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Badru, Ibu Ningrum, Bu Haji Ade, dan Bu Juli Astusi, dan saya. Selanjutnya kita masih ada sekitar 30 menit. Saya akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Barangkali materi yang disampaikan, yang kami sampaikan itu masih ada yang belum dipahami, atau nanti kita di sesi ini bisa sharing, atau Bapak Ibu menambahkan materi yang sudah kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, gimana? Ada yang ditanyakan? Baik, sudah masuk ya di kolom komentar dari Ibu Nuryama. Jelaskan peran tokoh-tokoh abad ke-19 seperti Franz Book, Rasmus Ras, dan Jacob dalam perkembangan metode komparatif. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita untuk 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Bu Huluditania Ayu. Iya Bapak, Baik, Bu. terima kasih atas kesempatannya. Iya, Saya Hulitan silakan. Dewi Mariani, izin bertanya. Tadi kalau tidak salah Bu Ade menjelaskan tentang perbedaan dari abad ke-19 sama 20 gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat pandangan kajian linguistik komparatif abad ke-19 berubah setelah munculnya pemikiran Fernandes itu di abad ke-20? Karena sepertinya ada pergeseran dari yang tadinya fokus ke sejarah jadi lebih ke sistemnya gitu. Jadi apa sih bedanya apa yang membuat pandangannya itu dari abad ke-19 sampai ke-20 itu berubah?
Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ayu. Selanjutnya satu pertanyaan lagi sebelum dijawab oleh kami dari kelompok 11, Bapak Ibu. Atau dijawab dulu sama kita Pak Badru dan teman-teman kelompok 11. Bukan satu lagi, Pak. Kita tunggu satu lagi, Pak ya. Baik, enggak. Bapak Ibu. Langsung aja. Apa gimana? Itu udah pada angkat tangan itu, Pak. Iya, Oke, itu ada yang Bu angkat Vika, tangan. Bu Bu Dania. Dania ya. Bu Oh Dania iya boleh Pak, itu. terima kasih Pak Udrayana. Saya izin Iya, bertanya boleh? boleh. Ini pertanyaannya simple aja sih. Tentang linguistik komparatif. Saya cuma ingin bertanya, bagaimana sih relevansinya linguistik komparatif di era modern dengan perkembangan teknologi? Itu saja, Pak. Cukup dipahami? Terima kasih, Pak. Iya, Ibu. Sudah 3 ya, Pak? Sudah 3, Pak. Baik. Silakan. Ada yang mau menjawab? Dari Ibu Nuriyamah dulu ya. Iya, pertama Ibu Nuriyamah, Pak. Iya, jelaskan peran tokoh abad ke-19 seperti Franz Bopp, Rasmus Ras, dan Jacob Grimm. Perkembangan metode komparatif itu ya, Pak ya? Soalnya Iya, ada ini Pak. di pesan. Oke, baik. Pak Udra dan teman-teman semua, Bapak Ibu, izin saya menjawab. Ya, barangkali nanti Bu berkenan mau menambahkan. Ya. Jadi, peran Franz Bopp, ya, Rasmus Ras, dan Jacob Grimm dalam metode komparatif. Pada abad ke-19, linguistik komparatif berkembang pesat berkat kontribusi tokoh-tokoh seperti yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu Franz Bopp, Rasmus Ras, dan Jacob Grimm. Mereka berperan penting dalam membangun metode ilmiah yang lebih sistematis. Franz Bopp fokus pada perbandingan struktur tata bahasa, terutama sistem kata kerja dalam bahasa Indo-Eropa. Ia menunjukkan bahwa kesamaan antar bahasa tidak hanya pada kosakata, tetapi juga pada struktur gramatikal. Sehingga hal ini membuat kajian linguistik menjadi lebih dalam dan ilmiah. Rasmus Ras dikenal karena ketelitiannya dalam membandingkan bunyi bahasa. Ia mulai menyadari bahwa perubahan bunyi tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola tertentu. Ia juga sangat berhati-hati dalam menggunakan data, sehingga hasil penelitiannya dianggap sangat akurat. Kemudian Jacob Grimm memberikan kontribusi besar melalui hukum Grimm's Law, yang menjelaskan perubahan sistematis bunyi konsonan dari bahasa Proto-Indo-Eropa ke bahasa Jermanik. Ini menjadi bukti kuat bahwa perubahan bunyi bersifat teratur. Ketiga tokoh ini bersama-sama mengubah linguistik komparatif dari sekadar pengamatan menjadi ilmu yang memiliki metode, aturan, dan dasar ilmiah yang jelas. Kiranya itu Pak Udra, mudah-mudahan Bu Nuriyamah berkenan. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Badru atas jawabannya. Sama Gimana Pak. Bu Nuriyamah? Atas jawaban Pak Badru cukup? Halo. Sepertinya cukup ya Bu ya. Silakan selanjutnya ya Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ayu Mariani. Mohon izin Pak untuk jawab Pak.
Siap, Ibu Ade. Oke, baik, Bu Ibu. Haji. Ya, baik. Saya akan menjawab. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan Bu Hulu Ditania Ayu, yaitu tentang kajian linguistik komparatif abad ke-19 dan ke-20 yang dipengaruhi oleh Fernand de Saussure. Nah, di sini ya, perbandingan abad ke-19 dan abad ke-20, yaitu pada abad ke-19, linguistik komparatif berfokus pada kajian historis atau diakronis, yaitu mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah menemukan hubungan kekerabatan bahasa dan merekonstruksi bahasa pengotor atau bahasa purba. Namun, pada abad ke-20, terjadi perubahan yang sangat besar dengan munculnya pemikiran Fernand de Saussure. Ia memperkenalkan pendekatan sinkronis, yaitu mempelajari bahasa dalam kondisi saat ini tanpa harus melihat sejarahnya. Nah, Saussure juga memperkenalkan konsep sistem bahasa dan penggunaan bahasa, serta melihat bahwa bahasa sebagai sistem tanda. Pendekatan ini melahirkan aliran strukturalisme dalam linguistik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman atau Pak dosen yang bisa menambahkan. Terima kasih Pak Udra. Ya, Sama-sama Ibu Ade. Gimana Ibu Ayu atas jawabannya? Cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih Bu Ade atas penjelasannya. Bu. Satu pertanyaan lagi yang belum dijawab dari Ibu Dian. Saya akan coba ya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dian, yaitu bagaimana relevansi linguistik komparatif di era modern dengan perkembangan teknologi. Di era modern ini, linguistik komparatif tetap relevan dan bahkan semakin berkembang berkat kemajuan teknologi. Salah satu contohnya adalah ketika penggunaan komputer untuk menganalisis data bahasa dalam jumlah besar. Selanjutnya dengan bantuan teknologi juga seperti AI dan para peneliti dapat membandingkan ribuan bahasa dengan lebih cepat dan akurat. Nah, hal ini dapat mempermudah dalam menemukan hubungan kekerabatan bahasa yang sebelumnya sulit dilakukan secara manual. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, teknologi juga dapat membantu dalam pelestarian bahasa-bahasa yang terancam punah. Nah, dengan mendokumentasikan dan membandingkan bahasa tersebut, para ahli dapat memahami hubungan dan sejarahnya sebelum bahasa itu hilang. Linguistik komparatif juga dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi seperti penerjemah otomatis, misalnya Google Translate. Nah, yang membutuhkan pemahaman tentang struktur dan hubungan antar bahasa. Dengan demikian, di era modern ini, linguistik komparatif tidak hanya menjadi kajian akademik saja, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam teknologi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu ini tetap penting gitu ya, Bapak Ibu, dan terus berkembang mengikuti zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dosen ada yang mau menambahkan? Atau sudah cukup? Terima Oke, baik. kasih Pak Udra, cukup jelas. Terima Ada lagi kasih. yang mau tanyakan? Sudah habis, Pak? Pertanyaannya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok ini? Nggak ada lagi ya? Udah habis ya? Jadi, kalau memang udah habis ini kan sejarah ya. Sejarah. Jadi, kalau kita lihat sejarah kan ada beberapa tokoh-tokoh ya tadi.
Tokoh-tokoh linguistik komparatif itu tadi ditanyakan malah tadi ya, ya bagus bisa apa namanya ya, bisa melengkapi lah gitu ya, bisa melengkapi nanti bapak bisa bapak telah kembali ya beberapa tokoh-tokoh linguistik komparatif yang perlu diketahui ya. Jadi kalau kita lihat linguistik komparatif kan banyak sekali tokoh-tokohnya ya. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak berikan hari ini. Tadi sudah Bapak sampaikan materi ya, dan materi sudah Bapak kirim ya. Dan nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya, nggak kerasa kita sebentar lagi juga sudah ini ya, sudah ingin ujian tengah semester ya. Jadi nanti sembaring maraton dipersiapkan materi-materi yang sudah dihimpun oleh Bapak Ibu semua. Itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya di siang hari ini, dan mudah-mudahan di akhir pekan ini Bapak Ibu bisa menggunakan waktu dengan baik, menjaga kesehatan, kelola stres, dan terus berkarya dengan ikhlas sehingga kita bisa mendapatkan dan menjadi insan-insan yang berkarya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Udah Bapaknya udah keluar ya? Ya udah Bapak Ibu, kita lanjut medlit kan habis ini.